Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya kalian juga senantiasa sehat selalu untuk semuanya. Allahumma amin. Anak-anakku, untuk kegiatan kita hari ini, kalian nanti akan memasuki sebuah padepokan di mana nanti jurus yang pertama akan kalian pelajari adalah jurus mengenali potensi atau kenali potensi. Untuk itu silakan semuanya berdiri dulu. Ya. Mari kita ber-ice breaking dulu. Semuanya siap? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Oke, terima kasih. Ya, untuk yang pertama kita akan belajar tentang kenali potensi. Apa? Kenali potensi. Untuk kenali potensi, mari coba Pak Amin dibantu untuk membacakan selamat datang. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Coba siapa yang membantu Pak Amin membacakan, yuk. Sini Mbak Kirani, maju ke depan sini. Bacakan dengan penuh semangat ya. Iya. Coba dibaca. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi balik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Jadi kamu di sini sudah datang di Padepokan, ya. Nanti kamu akan belajar pertama adalah jurus kenali potensi. Untuk mengenali potensi yang kalian miliki, coba sekarang dibuka HP-nya. Mari kita mengisi asesmen untuk kenali potensi kalian. Yang pertama adalah asesmen tes kemampuan. Coba dibuka di HP-nya. Di situ ada, kalian bisa lihat di depan sana ada tulisan https://. Dibuka internetnya dulu, dibuka webnya dulu. Ya, kelihatan nggak? Ya, tak coba tak besarkan. Kelihatan? Sudah kelihatan? TPS:2/2 akupintar.id garis miring tes strip kemampuan. Sudah dibuka?
Silakan untuk diisi kalau bisa dibuka. Iya, baru sekarang. Yang sudah buka bisa langsung ikut teman sekarang. Ini kan berarti yang belum tinggal nunggu ya. Iya, ini sekarang. Iya. Yang belum ini berarti nunggu. Ya, ada saja. Menunggu berarti nunggu sebelah. Yang tidak bisa ya. Belajarnya Kinestik visual. kinestik visual. Terkait dengan gaya belajar dan kemampuan yang sudah kamu ketahui setelah melakukan asesmen, kira-kira berarti cara belajarmu yang pas apa, Mbak? Gaya belajarnya yang pas apa tadi? Untuk berikutnya, mari kita refleksi bersama dari hasil asesmen yang sudah kalian lakukan. Saya mau tanya pada salah satu siswi. Nanti maju ke depan ya yang saya tanya ya. Ya, saya panggil misalkan Nur Fajri Harianja, mana? Lagi izin belakang ya. Ya udah. Diganti Naisa Ayu Putri. Sini Mbak. Iya. Di bawah HP-nya untuk dibacakan. Iya. Tadi Naisa hasil untuk tes kemampuan awalnya tadi apa? Yang pertama. Iya. Apa? Kinestik intrapersonal. Kemudian untuk gaya belajarnya kinestik visual. Terkait dengan gaya belajar dan kemampuan yang sudah kamu ketahui setelah melakukan asesmen, kira-kira berarti cara belajarmu yang pas apa, Mbak? Gaya belajarnya yang pas apa tadi? Berinteraksi atau mengalami hal-hal tersebut.
Hari belajarnya apa? Ini apa ini? Kinestetik visual kan? Berarti gaya belajar adalah kinestetik visual. Jadi belajarnya dengan cara bergerak dan cara melihat. Oke, silakan duduk. Iya. Oke, coba Pak Amin mau mengelompokkan siapa yang gaya belajarnya visual. Cung, visual. Coba yang visual duduknya sebelah barat sini. Sini. Gantian. Siapa yang belajarnya kinestetik? Nanti geser ke sini ya. Siapa yang gaya belajarnya auditorial? Yang A. Yang tiga-tiganya ada? Ada? Oh. Ya udah. Berarti yang jelas kalian sudah tahu gaya belajar kalian ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditoria. Ada 3 ya. Oke. Hasil asesmen yang kamu tadi lakukan. Kemampuannya adalah dapat menghitung, mengukur, dan menyelesaikan permasalahan secara logika. Intrapersonal. Intrapersonal, tepuk tangan. Berikutnya OSI. Mana OSI? Sini sih. Hasil asesmen kamu mana sih? Kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan kemampuan tersebut. Intrapersonal. Oke, tepuk tangan. Yang Putra, coba kamu Mas Saputra, yuk, iya. Kamu mana? Intrapersonal, kecerdasan yang terletak pada seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Masuki tahap konsepsi, di mana kita akan bersama-sama belajar tentang kecerdasan majemuk dan gaya belajar. Perhatikan dengan seksama. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan majemuk, bahwa setiap murid itu memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ada teori yang disebut sebagai teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence theory yang dikembangkan oleh Howard Gardner, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi ternyata manusia menurut Howard Gardner ini bahwa kita itu sebenarnya manusia memiliki 9 jenis kecerdasan. Berapa? Iya. Yang pertama adalah kecerdasan cerdas visual spasial. Apa? Cerdas visual spasial. Yang kedua ada cerdas verbal linguistik. Apa? Yang ketiga ada cerdas interpersonal. Ada kecerdasan intrapersonal, cerdas
kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematis, dan cerdas musikal. Kecerdasan. Kecerdasan visual spasial, membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar, grafik, dan bagian dengan baik, nikmati menggambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah, cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis dan lisan, enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik, menggunakan humor saat bercerita. Ya, itu dari 9 kecerdasan. Kamu tadi kecerdasannya apa? Yang pertama, tes kemampuan awal tadi apa? Atau intrapersonal. Oke. Ya, tadi sudah ada keterangannya ya. Yang berikutnya adalah gaya belajar ya. Kita akan mengenali 3 gaya belajar. Siap ya? 3 gaya. Yang pertama, gaya belajar. Yang pertama adalah gaya belajar visual atau visual learner, yaitu gaya belajar di mana kita lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Ya, tadi ada yang visual, siapa? Cung. Tadi yang visual siapa? Cung. Iya. Terus Senang membaca dan mencatat. Ya, senang membaca dan mencatat. Ini ya. Visual. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi maupun slide presentasi. Kemudian saat memulai pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Ini siapa tadi yang visual? Oke. Ya, gaya belajar kinestetik itu ciri-cirinya belajarnya lebih efektif dengan cara menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, dan sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Bagaimana cara strategi belajar yang tepat untuk gaya belajar kinestetik ini? Menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Ya, jadi kalian itu nanti di dalam belajar menyertakan aktivitas fisik seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar kelas. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kalau bisa kita ulang secara langsung ya. Coba saya mau bertanya, siapa yang gaya belajarnya gaya belajar auditorial, mendengarkan? Siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Siapa yang gaya belajarnya visual? Ya, tadi kamu sudah diberikan gambaran bagaimana strategi belajar pada 3 gaya belajar tersebut. Silakan nanti kalian lakukan di rumah agar nanti kalian belajarnya lebih efektif dan lebih dapat untuk cepat memahami isi dari mata pelajaran yang kalian pelajari. Ya. Kemudian yang ada pada diri kita yang terkait dengan karir masa depan.
Halo. Nanti kita akan belajar bersama tentang tes karir inklusi yang diadaptasi dari John L. Holland yang dikenal sebagai RIA-SEC. RIA-SEC, bukan SEC yang lain ya. Yang pertama adalah realistik, praktis, fisik, nyata. Coba ini siapa yang pas ya? Siapa yang pas ya? Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan secara praktis dan teknis. Siapa yang pas ini? Mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Siapa yang punya cita-cita ke sana? Ada? Satu pun dari itu tidak ada. Terus yang kedua coba investigatif. Investigatif itu individu yang tertarik dengan pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Ini pasnya untuk seorang ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Ada yang nyandang di sini pekerjaan kamu? Yang kamu inginkan apa mbak? Dokter, oke. Berarti kamu harusnya tadi investigatif. Kemudian artistik, kreatif, imajinatif. Individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Seniman, penulis, aktor. Ditulis nama, kelas, kemudian kecerdasan majemuk yang kamu miliki dari hasil asesmen, kemudian tulis gaya belajar yang kamu miliki dari hasil asesmen, kemudian paskan dengan ekstrakurikulernya dan juga harapan pekerjaan yang akan kalian pilih nanti di suatu saat. Bisa dipahami yang Pak Amin sampaikan? Bisa ya? Ya. Majemuk dan juga gaya belajar. Sekarang saatnya kalian untuk bisa mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kalian miliki tadi dari hasil asesmen untuk mengisi ekstrakurikuler dan juga gambaran profesi masa depan yang sesuai dengan hasil asesmen yang kalian hasilkan. Caranya bagaimana? Silakan lihat ke slide di depan sana. Di sana ada rekap dan rekomendasi, di mana kalian nanti diminta untuk menulis kecerdasan yang kalian miliki, tinggal kalian di sana kayak apa yang sesuai dengan hasil asesmen. Kemudian gaya belajarnya apa? Ditulis, ya, ditulis di kertas yang sudah kalian pegang. Kemudian disambungkan dengan ekstrakurikuler yang akan kalian pilih atau yang sudah kalian pilih, ditulis juga nama ekstrakurikulernya. Kemudian pekerjaan atau cita-cita yang kalian harapkan nanti di masa yang akan datang. Kira-kira pas tidak dengan hasil asesmen tadi? Bisa dimengerti? Ya, kalau bisa silakan untuk ditulis di kertas yang sudah dibagi. Yang gede ya, jangan yang kecil. Ya, nama jangan lupa. Iya. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus pertama. Ini adalah kartu pertama dari 7 kartu yang sudah terkumpulkan. Selamat melanjutkan petualangan. Oke, terima kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, anak-anak, terima kasih dari awal sampai akhir kalian sudah begitu antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Saya yakin kalian sudah bisa memahami dan menguasai jurus pertama, yaitu mengenali potensi diri, di mana kalian
itu sudah belajar tentang multiple inteligensi dan juga gaya belajar. Mudah-mudahan yang sudah kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk diri